Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Baru dibuka, Pantai Sidakarya terbentur masalah kebersihan dan abrasi. Absen dalam RDP, BTID dinilai tak kooperatif. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Madis Sukedenekarang, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, keberadaan Pantai Sidakarya Denpasar menjadi destinasi wisata pantai yang kini tengah dikembangkan pemerintah Kota Denpasar. Namun berbagai penataan masih perlu dilakukan, di antaranya terkait kebersihan dan penanganan abrasi yang semakin meluas mengikis pinggiran pantai. Setelah didata, Pemkot Denpasar mulai mempromosikan keberadaan Pantai Sidakarya Denpasar, Bali, yang diakuinya sebagai destinasi baru yang baru selesai ditata. Namun demikian, dari pantauan di lokasi pintu masuk Pantai Sidakarya terlihat dengan jelas aliran muara sungai dipenuhi sampah dan mengapung mengikuti aliran arus. Ironisnya, jenis sampah dinominasi sampah plastik. Selain itu, garis pantai juga terlihat mulai terkikis oleh abrasi. Tak hanya itu, kondisi perairan pantai juga terlihat kurang jernih, berwarna coklat kehitaman dan berminyak. Wakil Wali Kota Denpasar, IKD Agus Aryo Wibowo, ditemui Sabtu, 2 April 2026 beralasan pihaknya akan menjaga kebersihan dengan melibatkan desa setempat termasuk Banjar. Kebersihan rutin akan digelar di sepanjang alur sungai yang berada di pinggir akses masuk pantai. Selain kebersihan, pihaknya juga akan berupaya menangani abrasi yang cukup parah di pantai itu. Saat ini pihak desa dan juga desa adat bersama pengelola telah memasang karung-karung berisi pasir untuk meminimalkan abrasi. Pihak desa juga melaporkan sedang memohon kepada pihak provinsi untuk melakukan penataan kawasan pasir yang ada di pantai akibat abrasi. Karena kita ini pantai baru yang baru kita ditata oleh masyarakat di sini. Kemudian untuk menunjang tingkat kunjungannya itu, tingkat kebersihannya juga harus kita jaga. Dan mereka berkomitmen akan menjaga menurunkan banjar-banjarnya untuk membersihkan sepanjang alur-alur sungai ini. Mohon maaf, tadi kelupaan, mereka juga melaporkan, mereka sedang mohon kepada pihak provinsi untuk melakukan penataan kawasan pasir yang ada di ini karena abrasi. Nah, kemudian mereka juga sudah memasang karung-karung pasir itu untuk bisa meminimalkan dampak dari abrasi ini. Menurut Aryo Wibowo, Pantai Sidakarya cukup indah karena pengunjung bisa menyaksikan matahari terbit dan matahari terbenam. Selain itu, dari pantai ini juga terlihat dengan jelas kawasan pelabuhan Serangan. Namun demikian, dengan potensi yang dipromosikan saat ini, harus didukung juga dengan layanan kebersihan yang memadai agar memberikan rasa nyaman, terutama kebersihan kawasan pantai yang akan menjadi tempat bermain para pengunjung. Ari Wiratmaja, Bali TV. Silaturahmi antara Polda Bali dan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia IKPPI Provinsi Bali dilaksanakan sebagai langkah strategis dalam menyikapi kebijakan pemerintah dalam penyesuaian harga BBM serta menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pokok di wilayah Bali.
Kegiatan ini menjadi sarana komunikasi antara aparat kepolisian dan para pedagang pasar guna membangun kesepahaman dan menjaga kondusivitas wilayah. Pertemuan yang berlangsung di Segara Bambu Denpasar diisi dengan penyampaian komitmen dari IKAPI Provinsi Bali untuk mendukung terciptanya situasi yang aman dan tertib. Hadir dalam kegiatan tersebut Panit 2 Subdit 2 AKP Ketut Jayana, pembina IKAPI Bali, sekaligus anggota DPRD Kota Denpasar Igede Tommy Sumerta, Ketua IKAPI Bali Sudadi Murtado, dan anggota IKAPI Provinsi Bali yang turut berpartisipasi aktif. Silaturahmi ini berkaitan erat dengan kebijakan penyesuaian harga BBM dalam rangka menjaga stabilitas sosial ekonomi masyarakat. Kegiatan ini bertujuan memperkuat kolaborasi dan mengantisipasi potensi gangguan Kamtibmas. Dalam kesempatan tersebut, IKAPI Provinsi Bali menyatakan komitmen mendukung situasi yang aman dan kondusif. Pemerintah mengeluarkan kebijakan penyesuaian harga BBM. Terkait hal tersebut, Polda Bali menggandeng Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau IKAPI Provinsi Bali sebagai upaya menjaga stabilitas wilayah Bali. Kegiatan ini menjadi wujud pendekatan Humas Polri dalam membangun komunitas dengan kelompok pedagang pasar. Sebagai bentuk kepedulian sosial, kegiatan dilanjutkan dengan bakti sosial di Pasar Nyanggelan, Kota Denpasar yang menyasar para pedagang. Melalui kegiatan ini, diharapkan terjalin hubungan yang harmonis antara kepolisian dan masyarakat. Ini merupakan sebagai bentuk kepedulian dan dukungan kepada para pedagang dan pelaku ekonomi kecil. Kehadiran Polri di tengah masyarakat diharapkan mampu memberikan rasa aman sekaligus mempererat hubungan kemitraan yang berkelanjutan. Diharapkan melalui kegiatan ini tercipta sinergi yang kuat antara kepolisian dan masyarakat dalam menjaga keamanan serta ketahanan ekonomi di Bali. Tim Liputan, Bali TV. Absen dalam RDP, BTID dinilai tak kooperatif. Kami segera kembali dengan laporannya. Seruput aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwakofficial. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru. Ngeri mantapnya. Gak kemanisan. Mantap. Emco, cat kayu dan besi. Jadi di Nusa Penida, cuaca panas terik ini kini membuat sebagian besar wilayah Nusa Penida semakin kering dan tandus hujan. Herawati mengatakan kini telah dilakukan penyitaan 31 juta rupiah. Tindak pidana yang telah memiliki kekuatan hukum Dan 5 butir ekstasi berat bersih 1,70 gram. Saat diperiksa, tersangka lalu mengaku Pemirsa, rapat dengar pendapat RDP Panitia Khusus Pansus TRAP DPRD Bali yang digelar pada hari Senin 4 Mei 2026 berlangsung tanpa kehadiran pihak PT Bali Turtle Island Development atau PTID. Forum yang sejatinya menjadi momentum penting untuk pendalaman persoalan tukar guling lahan mangrove di kawasan ekonomi khusus KEK Kura-Kura Bali Serangan dinilai belum berjalan optimal karena BTID dinilai tidak kooperatif. Ketidakhadiran BTID membuat proses klarifikasi terhadap temuan lapangan hasil infeksi sebelumnya tidak dapat dilakukan secara menyeluruh. Padahal, agenda utama rapat dengar pendapat atau RDP
adalah menggali keterangan langsung dari pihak pengelola terkait sejumlah isu strategis, termasuk legalitas lahan dan dampak lingkungan di kawasan tersebut. Sekretaris Pansus TRAP DPRD Bali Idewo Nyoman Rai menilai absensinya BTID mencerminkan kurangnya etika kelembagaan. Ia menegaskan dalam forum resmi seperti RDP, pihak yang diundang semestinya menunjukkan sikap kooperatif, minimal dengan menghadirkan perwakilan sebagai bentuk penghormatan terhadap lembaga legislatif. Jawaban yang sebenarnya terjadi terhadap BTID yang selama ini kami anggap bermasalah. Jadi ternyata setelah dicek tadi, BTID merupakan undangan khusus pada hari ini tidak bisa hadir. Saya pikir wartawan itulah menyampaikan kepada masyarakat Bali agar menyampaikan sebenarnya. Alasannya cuma ada kunjungan dari Komisi 7. Tapi kalau secara attitude, kita berbicara etika, ini lembaga. DPR ini juga lembaga. DPRD provinsi juga lembaga. Paling tidak ada sense. Sekarang kembali saya sampaikan, sense of together, sambil kita satu bersama. Jadi ketika mereka nggak hadir, ya yang ribut kita lagi. Diributkan oleh siapa? Oleh masyarakat seolah-olah kita nggak bisa bekerja. Jadi pada hari ini saya hanya menyampaikan pesan kepada BTID ke depan, ya paling tidak hal seperti ini diutamakanlah. Saya bilang tadi secara etika, masa semua unsur maupun dari komisaris dari ke bawah yang menerima Komisi 7 kan ada perwakilan etnis sama dengan lembaga. Jika tidak hadir ya masuk etika, Kapolda bisa hadir, Kadati bisa hadir, bawan-bawan dia hadir. Sekarang dari Pak Kadati tidak hadir, tapi bawannya kan hadir. Dan yang lain-lain juga itu artinya menghormati dari sisi dari ada. RDP ini merupakan tindak lanjut dari sidak Pansus TRAP ke kawasan Kek Kura-Kura Bali sebelumnya yang menemukan sejumlah persoalan baik dari sisi administrasi maupun kondisi faktual di lapangan. Pansus menegaskan pendalaman akan terus dilakukan guna memastikan seluruh persoalan termasuk tukar guling lahan mangrove, perizinan, dan dampak lingkungan dapat dibuka secara transparan dan akuntabel. Yana dan Edi, Bali TV. Tim gabungan imigrasi menangkap sebanyak 62 warga negara asing dalam operasi pengawasan keimigrasian bertajuk Patroli Dharma Dewata di Pulau Bali. Operasi menyasar berbagai pelanggaran, mulai dari tinggal di Indonesia melebihi batas waktu izin tinggal atau overstay, hingga penyalahgunaan izin tinggal untuk aktivitas ilegal. Tim gabungan imigrasi Bali dalam 2 pekan terakhir masif melakukan penyisiran di wilayah kerja Ngurah Rai, Denpasar hingga Singaraja. Hasilnya 62 warga negara asing dari berbagai negara berhasil diamankan. Berbagai modus pelanggaran ditemukan, mulai dari penggunaan data palsu untuk visa, bekerja tanpa izin hingga investasi fiktif yang merugikan ekosistem ekonomi lokal. Kanwil Imigrasi Bali, Felucia Sengki Ratna menyatakan, operasi ini bertujuan menjaga marwah pariwisata Bali agar tetap sehat dan berkelanjutan. Ia menambahkan bahwa hanya orang asing yang memberikan kontribusi positif dan menghormati nilai lokal yang boleh tinggal di Bali. Dominasi pelanggaran warga negara asing yang terjaring dalam kegiatan patroli Dharma Dewata ini adalah pelanggaran pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Keimigrasian. Ya, adapun motif ya yang memicu mereka melakukan pelanggaran keimigrasian itu adalah motif ekonomi. Felucia menegaskan pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi WNA yang meremehkan hukum di Indonesia. Saat ini, seluruh WNA yang terjaring tengah menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik, termasuk kemungkinan pelanggaran pidana yang dilakukan. Mereka terancam sanksi berat mulai dari deportasi hingga penangkalan masuk kembali ke wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Untuk 62 orang yang terjaring dalam kegiatan patroli Dharma Dewata tersebut, tentu saja kita akan segera selesaikan
untuk proses pendeportasiannya, ya, apabila memang tidak ada hal-hal lain dalam pengembangan kasusnya. Tadi yang saya sampaikan mungkin ada unsur pidana, artinya itu harus kita kembangkan lebih lanjut, ya. Kita tidak bisa berdiri sendiri, kalau ada unsur pidana mungkin kami juga akan melibatkan instansi lain. Imigrasi menghimbau masyarakat untuk aktif melaporkan aktivitas mencurigakan warga asing melalui kanal resmi pengaduan. Raiswantara, Bali TV. 3 perempuan warga negara asing yang diamankan kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar menjalani pemeriksaan intensif atas dugaan terlibat praktik prostitusi daring atau online. Ketiga WNA tersebut kini terancam sanksi deportasi dan pencekalan. Awalnya tim intelijen dan penindakan keimigrasian atau Inteldakim Denpasar menyisir aktivitas mencurigakan di dunia maya. Hasilnya, pada Sabtu 2 Mei 2026 lalu, petugas berhasil menciduk 3 perempuan warga negara asing di 2 lokasi berbeda di wilayah Bali. WNA tersebut berinisial ED dan AR yang berasal dari Rusia, serta EJN yang merupakan warga negara Nigeria. Para pelaku yang berusia antara 21 hingga 27 tahun ini diduga kuat menjalankan modus operasional melalui skema Open BO di sebuah situs daring. Modusnya adalah penyalahgunaan izin tinggal kunjungan atau ITK. Visa wisata mereka juga dimanfaatkan untuk mengeruk keuntungan pribadi dengan menawarkan jasa prostitusi yang melanggar hukum norma yang berlaku di Indonesia. Terkait dengan prostitusi, itu kita menemukan 3 warga negara asing. Ya, 3 warga negara asing. Ya. Mereka masuk dengan izin tinggal kunjungan, sudah itu aja. Mereka belum overstay, mereka baru 30 hari di sini. Ya. Saat ini ED dan AR dan EJN masih menjalani pemeriksaan intensif di kantor imigrasi Denpasar. Jika terbukti bersalah, pihak imigrasi memastikan akan menjatuhkan tindakan administratif tegas berupa deportasi dan pencekalan masuk ke wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Gimana, Pak? Ya prostitusi modusnya ya begitu. Gimana lagi? Ya, oke ya. Targetnya deportasi atau gimana, Pak? Ya? Langsung deportasi atau gimana? Ya, sekarang sedang ada di ruang detensi imigrasi. Raiswantara, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi promosi secara konsisten, tingkatkan daya saing sektor pariwisata. Seruput aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwakofficial. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru. Ngeri mantapnya. Gak kemanisan. Mantap. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Jeruk kuningin kemarjang disampun angkat ke alit naik kulit. Metapang kalau kebos, mepandes ditawin sangi, mesin tramel. Antar Ketua Banjar Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para pinangkite miwah tokoh-tokoh umat Hindu. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha angge cangin purikau wenten talor 6 TPS sanik kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Pemirsa, pemerintah perlu melakukan langkah lebih serius dan konsisten untuk meningkatkan daya saing sektor pariwisata di tengah persaingan kawasan.
Pemerintah Vietnam dan Thailand saat ini masih selangkah lebih maju dibandingkan Indonesia, terutama dari sisi dukungan pendanaan dan penyelenggaraan event berskala internasional. Menurut pengamat pariwisata Mangku Wayan Sutejo, keunggulan kedua negara tersebut tidak lepas dari komitmen kuat pemerintah dalam membangun promosi yang berkelanjutan dan terarah. Sementara itu di Indonesia, upaya promosi dinilai masih belum dilakukan secara konsisten. Ia menegaskan bahwa promosi pariwisata tidak bisa dilakukan hanya 1 atau 2 kali. Upaya tersebut harus dijalankan secara terus-menerus dengan mengangkat daya tarik Indonesia yang dinilai sangat luar biasa, mulai dari keindahan alam hingga kekayaan budaya. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya dukungan pendanaan dari pemerintah untuk menghadirkan event-event berskala internasional. Event semacam ini dinilai efektif dalam menarik perhatian wisatawan, sekaligus memperkuat citra destinasi Indonesia di mata dunia. Kita memang harus mengakui pemerintah negara Vietnam, Thailand memang selalu selangkah lebih maju dibandingkan pemerintah kita, baik dari sisi support pendanaan, event-event. Nah, ini yang sebenarnya pemerintah pusat dan daerah yang harus secara konsisten lakukan. Promosi ini kan tidak bisa hanya 1-2 kali, dia harus dilakukan secara konsisten, terus-menerus, dan dengan daya tarik yang dimiliki Indonesia kan luar biasa sebenarnya. Pemerintah kita harapkan bisa memberikan kontribusi setidak-tidaknya untuk mendatangkan turis yang domestik terutama ya. Mungkin adanya potongan harga tiket atau harga tiket yang lebih murah, sehingga masyarakat Indonesia yang ingin berpergian ke Bali khususnya, apalagi di musim-musim liburan, itu bisa datang lebih banyak. Kemudian membantu memberikan support pendanaan untuk event-event yang skala internasional, dan ini perlu secara konsisten dilakukan. Dengan langkah yang konsisten, dukungan anggaran yang memadai, serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, ia optimis pariwisata Indonesia mampu bangkit dan bersaing dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Yana dan Mastike, Bali TV. Kepadatan lalu lintas di wilayah Kota Denpasar kian meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah kendaraan yang tidak sebanding dengan kapasitas jalan. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan utama dalam menjaga kelancaran mobilitas masyarakat, khususnya pada jam sibuk pagi dan sore hari. Kota Denpasar, Iketut Sriawan mengatakan tingginya volume kendaraan berdampak pada kapasitas jalan. Menanggapi kondisi tersebut, Dinas Perhubungan Kota Denpasar terus berupaya menjaga kelancaran, keamanan, dan ketertiban lalu lintas atau Kamseltib Carlantas. Salah satunya dengan menempatkan personil di sejumlah titik simpang yang rawan kemacetan, khususnya pada jam padat. Penempatan personil difokuskan pada pagi dan sore hari guna membantu mengurai kemacetan. Rekayasa lalu lintas juga diterapkan di beberapa simpang strategis guna memastikan arus kendaraan tetap berjalan meskipun kendaraan yang semakin meningkat dan tidak sebanding dengan jumlah penduduk kita. Jadi konversinya 1:2, jadi 2,5, bahkan satu rumah ada 2 bahkan 3 kendaraan. Nah, ini penduduk kita 700-800 jiwa, tapi kendaraan kita 1,4 juta. Nah, ini dari segi data kendaraan. Belum lagi yang melintas di Kota Denpasar, baik dari arah timur menuju selatan Nusa Dua dan maupun dari arah utara. Ini pada saat jam-jam padat pagi maupun sore, tentunya ini berdampak kepada visi rasio jalan di Kota Denpasar. Nah, namun demikian yang jelas penyebab dari kepadatan lalu lintas tentunya pertumbuhan kendaraan tidak sebanding dengan pertumbuhan daripada jalan itu sendiri. Namun demikian, kami Dinas Perhubungan tentunya berupaya bagaimana tetap menjamin daripada kelancaran dan ketertiban lalu lintas. Jadi Kamseltib Carlantasnya tetap kita upayakan. Langkah-langkah kami tentunya menempatkan personil ini jangka pendek, menempatkan personil di beberapa simpang yang terdampak kemacetan, berkolaborasi
dengan jajaran Polresta, Satlantas Polresta Denpasar, di backup juga dengan jajaran rekan-rekan di Kodim, terutama di sore hari. Jadi sore hari ini kami kerjasama dengan Kanit Lantas di masing-masing Polsek, begitu juga di Babin di masing-masing Koramil. Sehingga pada saat pagi dan sore tetap kita bantu dengan personil. Yang kedua, tentunya kami tingkatkan kualitas pelayanan kami melalui pengaturan beberapa simpang dengan sistem traffic light kita dengan bersistem ATCS. Jadi area traffic control system yang bisa kita kendalikan dengan control room. Jadi dari ruangan kita setting sesuai dengan pergerakan kendaraan di beberapa kaki simpang. Nah, selanjutnya kami juga berupaya di beberapa simpang yang harus kita rekayasa agar betul-betul juga menjamin kelancaran lalu lintas. Kalaupun volume kendaraan meningkat, tapi tetap kami lakukan rekayasa lalu lintas di Kota Denpasar. Di samping itu, kita bergerak juga berusaha untuk meningkatkan layanan angkutan. Nah, sesuai dengan kewenangan kita di Kota Denpasar, jadi kita meningkatkan pelayanan bus sekolah. Jadi anak-anak sekolah juga kita upayakan jangan sampai menambah volume kendaraan di antara orang tua dan penjemputnya. Nah, ini kita fasilitasi dengan bus sekolah. Dinas Perhubungan Kota Denpasar berkomitmen untuk terus menjaga kelancaran dan keselamatan lalu lintas di tengah meningkatnya kepadatan lalu lintas di Kota Denpasar. Bunga dan Kadek Putra, Bali TV. APK Pendidikan Tinggi masih rendah. Akademisi apresiasi program Satu Keluarga, Satu Sarjana. Kami segera kembali dengan informasinya. Serpot aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwak_official. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru. Ngeri mantapnya. Gak kemanisan. Mantap. Nyai pengongen. Oh, ake ngerti be. Amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, Rogen. Awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, murah punya Nyai. Deh ya Nyai. Ini pijit tangan lu. Sakit hati awak-awake. Apa? Mau pijat, Keko? Oh, mau pijat. Bawayan kayak dirurui, matajan, matuakan. Dan ini subane gelam kokenya awake ini makatang lo. Awake ini makatang. Awake sing kodak, awake sing idang kenja, sing idang mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya berceramah, cerita presiden. Masih belum lagi sih, kita ngawake. Kene be, kene ini awake makatang, awake pemerjati ngencadang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Nyajak ke saya dirundungi wayan. Ini, ayo kemarin jangan bicaranya nih lo. Ini siap bicetan awake jangan beli, langise ane jangan. Wah, si lagi tinggal nane ngorek tempe semangatnya kangon. Melang saya beli ngomong, ini madan minyak ganda pati. Aduh, sudah lo, besoknya beli lo.
Melane. Oh, melan. Jangan ngerti kasar lagi sini. Apa nih kasar lagi sini lo? Coba tinggalin. Nih di HP ini nah ada beli. Nak liu khasiatnya nih beli bati nak nganggon. Minyak ganapati ada nih beli. Meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseleur, rematik, pegelinu, pilak, kesemutan, bangcang sakit, pokoknya mengenal khasiatnya nih. Nih, mana gijil? Nih ke sana kona panaki, awaknya sih kita kona. Jadi awaknya bersehat. Jadi awaknya bisa nyai di kamar ini. Nih, aku asingnya. Asingnya nyai, awaknya bersehat di kakak lain nyai. Beli. Baik. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Suprapto mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras bagi pelanggan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, Pemirsa, angka partisipasi kasar atau APK perguruan tinggi di Indonesia saat ini dinilai masih memprihatinkan, yakni berada di kisaran 32%. Angka ini tertinggal jauh jika dibandingkan dengan negara tetangga di ASEAN, seperti Malaysia yang mencapai 43%, Thailand 49%, dan Singapura yang menyentuh angka 91%. Menanggapi ketimpangan tersebut, kalangan akademisi mendorong percepatan program Satu Keluarga Satu Sarjana sebagai solusi konkret peningkatan kualitas SDM nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2025, angka partisipasi kasar atau APK perguruan tinggi di Indonesia hanya berada pada angka 32,89%. Hal ini berarti dari 100 penduduk usia produktif antara 18 hingga 25 tahun, hanya sekitar 33 orang yang berkesempatan mencicipi bangku kuliah. Rendahnya aksesibilitas pendidikan tinggi ini memicu keprihatinan, terutama saat bersaing di level global. Merespon kondisi tersebut, program Satu Keluarga Satu Sarjana yang mulai masif diimplementasikan termasuk oleh pemerintah Provinsi Bali mendapat apresiasi luas. Akademisi sekaligus Rektor ITB Stikom Bali, Dr. Dadang Hermawan menyatakan dukungan penuhnya terhadap inisiatif ini. Program tersebut dinilai menjadi instrumen efektif untuk memutus rantai kemiskinan dengan memberikan akses pendidikan bagi keluarga prasejahtera. Supaya masyarakat banyak yang kuliah, maka diperlukan peran serta semua pihak, termasuk perguruan tinggi, pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Walaupun di Undang-Undang tentang mungkin otonomi daerah disebutkan bahwa urusan perguruan tinggi itu adalah urusan pemerintah pusat, tetapi jangan lupa pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, ini adalah masyarakat kita semua. Jika masyarakatnya banyak yang kuliah, maka diharapkan atau memang linear dengan tingkat kesejahteraan. Oleh karena itu sudah sewajarnya pemerintah daerah juga termasuk provinsi dan kabupaten kota mendukung, mendorong, mensupport supaya masyarakat banyak yang kuliah. Dan kita bersyukur pada tahun 2025 dan diharapkan pada tahun selanjutnya sudah ada program pemerintah Provinsi Bali dari Pak Gubernur Bali, ada yang dinamakan Satu Keluarga Satu Sarjana, dan itu kami sangat menyambut baik karena itu akan mendorong tadi tingkat partisipasi masyarakat untuk kuliah di perguruan tinggi yang nantinya akan linear dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Peningkatan jumlah sarjana diyakini berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di masa depan. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten dan kota sangat diharapkan guna menyukseskan program ini secara berkelanjutan. Eka Yana, Bali TV.
Surat edaran Mendikdasmen RI nomor 7 tahun 2026 menyebutkan mulai tanggal 1 Januari 2027, guru honorer atau non-ASN tidak lagi diperbolehkan mengajar di sekolah negeri. Kebijakan yang bertujuan menata status tenaga pendidik menjadi aparatur sipil negara ini mendapat perhatian dari kalangan akademisi. Salah satunya Rektor Institut Empu Kuturan Singaraja, Profesor Dr. I Gede Swindia. Kebijakan ini merupakan langkah pemerintah pusat dalam menghapus status negara honorer di sektor pendidikan dan penggantinya dengan skema ASN, baik PNS maupun P3K. Namun kebijakan tersebut berdampak luas terhadap ribuan guru non-ASN di berbagai daerah. Kondisi ini memicu kekhawatiran hingga protes dari berbagai pihak. Tunggu dan ikuti dulu regulasi selanjutnya. Tapi kalau pengalaman saya sudah hampir 25 tahun lebih menjadi abdi negara. Biasanya hal-hal yang dianggap akan berpotensi merugikan pasti ada intervensi atau keberpihakan pemerintah. Kan kita berpegang pada proses P3K kemarin, bahwa P3K sebelumnya itu kan juga honorer, hanya di ASN-kan. Bahkan ada yang beberapa tidak lolos, itu kan kemudian menjadi P3K paruh waktu. Nah, artinya percayalah bahwa pemerintah akan memberikan solusi-solusi terbaik. Menanggapi hal tersebut, Profesor Swindio menghimbau para guru honorer untuk tetap bersabar dan menunggu instruksi dan regulasi lanjutan dari pemerintah pusat. Pasca 31 Desember 2026, para guru non-ASN akan menunggu perumusan skema baru terkait penugasan. Peran mereka dinilai masih sangat dibutuhkan, terutama untuk mengisi kekurangan tenaga pendidik di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Yasri Yuli, Bali TV. Pemanfaatan teknologi informasi dan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI kini bukan sekadar tren, melainkan solusi nyata dalam menyederhanakan kompleksitas kehidupan manusia. Dengan integritas yang tepat, teknologi ini diyakini mampu menciptakan tatanan hidup yang lebih efektif dan efisien, mulai dari sektor kesehatan hingga digitalisasi administrasi di tingkat pedesaan. Menurut peneliti kecerdasan artifisial yang juga wakil rektor 3 di ITB Stikom Bali, Yudi Agusta PhD, kehadiran teknologi informasi termasuk juga AI memang diciptakan untuk mempermudah kehidupan manusia dengan memberikan solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Pekerjaan yang sebelumnya memakan waktu lama dan bersifat berulang kini dapat diselesaikan dengan lebih singkat dan akurat. Menyikapi hal tersebut, para mahasiswa di bidang teknologi informasi terus didorong untuk tidak sekedar menjadi pengguna, namun menjadi pencipta aplikasi inovatif yang memiliki manfaat praktis dan berdampak langsung bagi masyarakat luas. IT adalah istilahnya enabler yang menjadikan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, dan itu memang fungsi dari IT. Jadi fungsi dari aplikasi yang diciptakan yang nantinya diusahakan untuk bisa membantu masyarakat. Nah, khusus untuk di Bali tentunya berbagai macam permasalahan, ada masalah kesehatan, ada permasalahan di sektor pertanian, ekonomi dengan usaha mikro kecilnya, kemudian pengelolaan dari desa juga yang diharapkan lebih efektif efisien. Nah, itu semuanya memerlukan IT sebagai pendukungnya, sehingga kalau aplikasinya semuanya bisa diciptakan untuk memecahkan masalah tersebut, akhirnya tentunya semua permasalahan yang ada di masyarakat bisa untuk dicarikan solusinya menggunakan IT. Artificial Intelligence atau sekarang disebut dengan kecerdasan artifisial itu memang teknologi yang lagi marak, yang berkembang saat ini, dan tentunya karena teknologinya itu memang potensinya sangat tinggi sekali. Berbagai kegiatan masyarakat yang sifatnya manual sekarang sudah akan bisa dikonversi dengan penerapan kecerdasan artifisial. Sinergi antara riset akademis dan kebutuhan masyarakat diharapkan mampu melahirkan ekosistem digital yang kuat demi mendukung kemajuan teknologi di tanah air. Eka Yana, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan menarik lainnya.
Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. This indicate that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as Sam-Sam Guling, Tupuah Balik, and Hawar Babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Sky, they leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Ngepat juga. Ya. Empat. Tumpang alit-alit lagi papat. Ngangen sampian busung metulang lindung wasani dengan bombayu kan warata tikalpo langsung personelipun 108 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan kita memanggil Pemirsa, Indonesia mendorong penguatan kolaborasi event olahraga se-Asia Tenggara. Sektor sport tourism dan industri olahraga dinilai memiliki peluang besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi kawasan di masa depan. Hal itu ditegaskan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir di Sanur Denpasar, Bali. Lebih lanjut diungkap Erick Thohir, saat ini Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia kini memperkuat kolaborasi pemuda di kawasan Asia Tenggara melalui pendekatan diplomasi olahraga. Dalam forum Southeast Asia Ministerial Meeting on Youth and Sport 2026, forum tersebut menjadi ruang strategis bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk membahas masa depan olahraga dengan menempatkan pemuda sebagai tulang punggung pembangunan. Sejumlah isu utama yang dibahas meliputi perkembangan kecerdasan buatan atau AI, kesehatan mental, peluang kerja hingga penguatan peran ajang olahraga seperti SEA Games dan Olimpiade. Selain itu, potensi besar di kawasan Asia Tenggara yang memiliki populasi sekitar 650 juta jiwa dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Sektor sport tourism dan industri olahraga dinilai memiliki peluang besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi kawasan di masa depan. Erick juga mendorong lahirnya event olahraga bersama di tingkat regional seperti maraton atau balap sepeda yang dapat menjadi identitas Asia Tenggara di kancah internasional. Saat ini kawasan Asia Tenggara kini mulai melahirkan banyak atlet kelas dunia dari berbagai cabang olahraga. Tidak hanya bulu tangkis, tetapi juga angkat besi, panjat tebing, gimnastik, menembak hingga taekwondo. Tentu dengan perubahan yang terjadi di dunia, apakah AI, apakah mental health dan lain-lain, jobs juga, pekerjaan. Nah, kita coba benchmarking program-program apa yang baik, yang bisa diaplikabel di masing-masing negara. Kita saling belajar. Karena memang kembali pada situasi perubahan hari ini, tidak ada negara yang terbaik, terhebat, tetapi justru bagaimana kita sebagai saudara Asia Tenggara saling mengisi untuk beri kontribusi nyata untuk para pemuda yang ada di masing-masing negara, khususnya kalau saya tentunya Indonesia. Yang kedua, tentu kita juga bicara bagaimana kita punya region ini ada 650 juta. Salah satu yang terbesar di dunia dan pertumbuhan ekonominya sangat bagus. Dan kita lihat memang sport tourism, sport industri jadi menjadi bagian untuk pembangunan ekonomi ke depan. Raiswantara, Bali TV. Pemirsa, usai menghaturkan bakti piodalan, pura-pura besar seperti Kayangan Jagat, Paibon maupun Pura Dadia menjadi sentra pedagang mainan anak-anak dan kuliner seperti sate babi. Seperti yang terlihat di salah satu pura, tampak para pemedak menikmati kuliner sate babi lengkap dengan lontong seharga Rp20.000.
Menurut penjual sate babi Bu Kertiasih, dirinya hanya berjualan saat piodalan atau karya besar di pura. Satu porsi sate babi maupun sate ikan dijual dengan harga Rp20.000 per porsi, lengkap dengan lontongnya. Sate napi kan iki, Bu? Udah nih kak porsi, Bu. Tiap hari modalan iki, Bu? Ya. Pas modalan kan mantan ke? Selain menjual sate babi dan sate ikan, Bu Kertiasih juga menjual pepes ikan tuna yang dijual dengan harga Rp5.000 per biji. Dirinya bersyukur saat karya piodalan lapak makanan yang berada di Japopuro miliknya tidak pernah sepi dari pelanggan. Agus Sudiatmiko, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Kapur Gadapati Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbalitv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Made Sekedane Karang, pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.